Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siraj Muhammad Jabal. Saya mahasiswa hukum dan berada dalam kelas hukum lembaga-lembaga negara di kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ataupun memberikan komentar berkaitan dengan kontroversi rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyimpangan kekuasaan legislatif. Dengan fokus pembahasan adalah pembahasan yang dikebut di mana 1676 daftar inventarisir masalah selesai dalam 2 hari. Baik, pertama mungkin kita akan membahas terkait rangkuman berita yang akan kita jadikan dasar untuk pembahasan dalam kesempatan kali ini. Gitu. Saya mengambil berita ini dari BBC News Indonesia yang ditulis oleh Faisal Irvani dan tanggal publikasi pada tanggal 15 Juli 2025. Dengan fokus utama adalah kecepatan ugal-ugalan, seperti tadi pembahasan 1676 daftar inventarisasi masalah atau DIM, RUU KUHP dirampungkan hanya dalam 2 hari. Di sini menjadi sebuah permasalahan singkat karena permasalahan dan secara singkat adalah karena ini adalah sebuah undang-undang yang akan memiliki dampak kepada masyarakat secara luas gitu. Namun pembahasan yang dilakukan hanya secara cepat-cepat saja. Argumen atau argumen dari DPR atau pemerintah ini adalah korelasi antara KUHP dengan eh, korelasi dengan KUHP gitu antara KUHP ini yang dimana RUU ini wajib disahkan pada 2025 agar dapat berlaku seiring dengan implementasi KUHP baru yang akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025. Kemudian klaim keadilan, di mana KUHP lama ini dianggap tidak adil dan harus segera diganti. Selain itu juga ada kekuatan di parlemen, yang di mana ini didorong oleh dominasi Koalisi Indonesia Maju, Kim Plus ataupun 80% kursi DPR. Lantas apa yang menjadi permasalahan utama dalam RUU KUHP ini adalah legitimasi kekuasaan aparat superpower, di mana pertama RUU ini berpotensi memperluas kewenangan polisi secara subjektif berkaitan dengan penangkapan atau penggeledahan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Data dari Kontras, sepanjang Juli 2023 sampai Juni 2024, terjadi 15 peristiwa salah tangkap oleh kepolisian yang menunjukkan resiko yang nyata. Kemudian, eh, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu ada pasal-pasal bermasalah yang terkandung dalam RUU KUHP yang sedang dibahas oleh DPR pada saat ini. Yang pertama adalah pasal 5 huruf D, di mana penyidik memiliki kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. PBHI memaparkan bahwa ini membuka kemungkinan tindakan yang kelewat luas dan juga subjektif. Kemudian yang kedua adalah pasal 90 ayat 2, penangkapan dapat dilakukan dalam waktu yang tidak terbatas pada keadaan tertentu. Tidak ada batasan yang jelas bagaimana atau seberapa lama orang yang baru dilakukan penangkapan terhadap dirinya ini dapat ditahan gitu. Padahal ini bertentangan juga dengan standar HAM internasional di mana maksimal itu 48 jam. Tentu ini sangat bertentangan gitu. Dan ini berpotensi besar melanggengkan praktik penyiksaan ataupun kekerasan yang seringkali dilakukan aparat, seringkali dilakukan oleh kepolisian ketika mereka melakukan penangkapan terhadap eh, seseorang gitu. Kemudian terkait pasal 93 ayat 5 huruf B dan D, di mana penangkapan dapat dilakukan dengan dalih menghambat proses pemeriksaan atau memberikan informasi yang tidak sesuai fakta. Ini adalah tafsir yang perlu dilakukan dengan hati-hati gitu. Tafsir yang kelewat luas dan juga subjektif akan menimbulkan resiko adanya kriminalisasi. Pasal 106 ayat 4, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan negeri dalam keadaan yang mendesak. Frasa situasi mendesak di sini ini sangat subjektif dan rentan disalahgunakan oleh penyidik. Tentu saja ini adalah kepolisian gitu. Situasi mendesak di sini eh, sangat berpotensi untuk disalah tafsirkan oleh mereka dan akan
digunakan untuk melanggengkan praktik-praktik yang mungkin saja sebenarnya itu tidak sesuai. Namun mereka menggunakan frasa seperti ini untuk melegitimasi perbuatan mereka gitu. Kemudian pasal 124 penyadapan dapat dilakukan tanpa izin pengadilan dalam kondisi mendesak. Ini pun rentan penyelewengan juga dan berpotensi menyasar aktivis atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah gitu. Jadinya penyadapan sendiri pun tidak sejatinya sesuai gitu dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi gitu. Kemudian pasal 145 ayat 1 di mana penyidik diberi keleluasan untuk menentukan kuasa hukum bagi tersangka ataupun terdakwa. Ini akan menciptakan konflik kepentingan dan membuat pendampingan hukum hanya menjadi formalitas. Sejatinya, setiap warga negara yang ditangkap seharusnya mereka memiliki hak dan wewenang dan dibantu oleh eh, negara untuk menentukan siapa kuasa hukum mereka gitu. Katakanlah orang-orang yang tertangkap sebagai massa aksi dalam demonstrasi ketika mereka ditangkap dan dijadikan tersangka, mereka seharusnya bisa untuk mendapatkan pendampingan hukum dari contohkan LBH lah, Lembaga Bantuan Hukum itu. Namun pada praktik lapangan seringkali lembaga bantuan hukum ini justru mendapatkan halangan dari pihak kepolisian untuk memberikan bantuan hukum gitu. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam analisis teoritis dan juga aplikasinya gitu. Kita akan membedah kasus ini melalui tiga lensa teori dan konsep lembaga negara yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu adanya fungsi legislasi dan legitimasi. Kemudian kedua adalah teori badan perwakilan dan ketiga adalah kekuasaan eksekutif dan fiksi hukum. Lensa yang pertama adalah fungsi legislasi dan legitimasi. Undang-undang adalah produk hukum yang paling otoritatif dan secara konstitusional, undang-undang adalah satu-satunya yang boleh membatasi hak asasi manusia warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya boleh dilakukan melalui undang-undang dengan pertimbangan-pertimbangannya. Nah, legitimasi adanya pembatasan HAM ini bersumber dari anggapan bahwa undang-undang ini merepresentasikan persetujuan publik atau collective consciousness. Hal ini bisa terjadi karena eh, pembatasan HAM ini kan dilakukan oleh lembaga legislatif ya, melalui undang-undang gitu. Dan lembaga legislatif ini dipilih oleh masyarakat, gitu. Dipilih oleh rakyat gitu. Melalui sistem yang dinamakan oleh dengan pemilu gitu. Di mana lewat pemilu ini maka terjadi eh, apa ya konstruksi sosial bahwa si DPR ini memiliki legitimasinya gitu dari rakyat dan dapat mendapatkan persetujuan publik gitu dianggapnya. Itu maka legitimasi pembahasan ini bisa bersumber dari anggapan bahwa undang-undang merepresentasikan persetujuan publik gitu. Nah, maka ada refleksi kritis yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah penyimpangan fungsi. DPR melalui fungsi legislasinya yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan DPR ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Seharusnya memastikan proses ini transparan dan melibatkan publik secara bermakna atau meaningful participation, sebagaimana melalui putusan MK ketika menguji Undang-Undang Cipta Kerja gitu, di mana dicantumkan meaningful participation ini adalah ada tiga unsur gitu. Yang pertama adalah hak untuk didengar, kemudian ada right to be considered atau hak untuk dipertimbangkan, dan ketiga adalah right to be explained atau hak untuk dijelaskan apakah pendapat mereka diterima atau tidak. Nah, kemudian kegagalan legitimasinya adalah ketika 1676 daftar inventarisasi masalah yang kompleks di dalamnya memuat berbagai permasalahan, di dalamnya memuat berbagai saran dan masukan dari masyarakat sipil mungkin diselesaikan dalam waktu 48 jam. Persetujuan publik otomatis dipertanyakan. Proses ini, alih-alih membangun kesepakatan komunal, justru menciptakan hukum yang ugal-ugalan. Undang-undang yang lahir dari proses seperti ini, pertama dia akan rentan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi. Dan kualitasnya akan menjadi presiden buruk bagi sistem peradilan pidana Indonesia ke depan. Sebagaimana harus kita pahami bersama bahwa sebuah undang-undang yang memiliki proses pembentukan yang salah, sebuah proses undang-undang yang memiliki proses pembentukan yang ugal-ugalan dan tidak sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip yang ada, maka dia akan menjadi sebuah undang-undang yang salah juga, sebuah undang-undang yang memiliki dampak buruk, sebuah undang-undang yang kualitasnya akan dipertanyakan, kualitasnya tidak akan sesuai gitu.
Nah, kemudian lensa yang kedua adalah teori badan perwakilan dan juga disiplin partai gitu. Kita mengenal adanya empat teori badan perwakilan, dari delegate, trustee, politiko, hingga partisan. Dalam kasus RUU KUHP ini, secara eksplisit mencerminkan dominasi tipe partisan dan munculnya politik konsolidasi koalisi di DPR. Pertama adalah partisan melawan trustee gitu. DPR ini seharusnya bertindak sebagai trustee gitu. Dia mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan terbaik rakyat, yang dalam konteks KUHP berarti melindungi warga dari kesewenangan aparat. Tapi seperti dalam pembahasan pasal-pasal bermasalah tadi, justru pasal-pasal yang ada malah melanggengkan kesewenangan aparat gitu. Melegitimasi kesewenangan-kesewenangan yang selama ini sudah dilakukan. Kekerasan-kekerasan yang selama ini sudah dilakukan oleh aparat. Bukan lagi melindungi warga negaranya gitu. Namun justru mereka mendukung kesewenangan aparat. Kemudian lihat juga DPR ini dengan lebih memihak pada kepentingan koalisi dan eksekutif untuk segera mengesahkan RUU. Di mana kita lihat bahwa ada dominasi koalisi, yaitu komposisi DPR yang berada di DPR RI sekarang didominasi oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sebanyak sekitar 80%. Ini secara struktural melemahkan mekanisme check and balances. Kekuatan dominan ini memungkinkan pembahasan mulus dan cepat karena kontrol internal dari fraksi minoritas menjadi hampir tidak efektif. Seperti yang disampaikan oleh salah satu aktivis juga, yaitu Bivitri Susanti, dan dia juga seorang praktisi hukum. Situasi ini mengindikasikan karakter otoritarian yang membuat negara ini berjalan tanpa kontrol gitu. Karena segala keputusan yang di dalam bisa saja terjadi di bawah meja, atau bahkan ada yang mengatakan mejanya saja sekarang dikorupsi gitu. Kemudian lensa yang ketiga adalah kekuasaan eksekutif dan fiksi hukum. RUU KUHP ini terkait erat dengan pergeseran kekuasaan antara legislatif dan eksekutif kalau kita lihat secara eh, pasal-pasal yang adanya gitu. Pertama adalah penyimpangan sistem presidensial gitu. Indonesia ini kan menganut sistem presidensial berdasarkan pemesahan kekuasaan juga. Tapi justru RUU KUHP ini membuat legislatif memperkuat otoritas eksekutif. Dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan gitu, dengan melegitimasi pasal-pasal yang memperluas diskresi penegak hukum seperti yang tadi sudah kita bahas bersama dalam pasal-pasal yang bermasalah. Nah, maka ini kemudian menjadi sebuah hal karena akan munculnya superpower. Pasal-pasal yang bermasalah seperti penangkapan tak terbatas dan penggeledahan tanpa izin menunjukkan DPR melalui fungsi legislasinya berpotensi menciptakan eksekutif yang superpower di ranah penegakan hukum, mengabaikan fakta sejarah adanya kekerasan dan salah tangkap gitu. Seperti tadi dari data kontras yang sudah disampaikan juga gitu. Kemudian aplikasi konsep legal construction. Nadanya narasi pemaksa. Konsep fiksi hukum atau legal construction menjelaskan bagaimana teks hukum dapat bersifat memaksa dan diciptakan oleh struktur dominan atau negara. Fiksi hukum sendiri yang seperti kita pahami bersama, di mana semua orang ini dianggap tahu tentang sebuah undang-undang. Semua orang dianggap setuju, semua orang dianggap memberikan persetujuan mereka gitu terhadap suatu peraturan, suatu kebijakan. Narasi yang digunakan oleh pemerintah adalah KUHP ini harus disahkan 2025 demi korelasi dengan KUHP baru. Narasi ini menjadi sebuah fiksi hukum yang mengikat, membenarkan proses cepat, dan memaksa masyarakat atau pihak yang kalah untuk menerima narasi bahwa percepatan ini adalah demi kebaikan, meskipun mengorbankan hak asasi manusia juga. Maka di sini eh, mereka menggunakan sebuah fiksi hukum untuk ya tidak untuk mengabaikan pendapat-pendapat dari masyarakat gitu, bahwa mereka masyarakat ini harus menerima gitu. Mereka menggunakan hal tersebut. Kemudian juga ada tanggapan publik di mana pada 22 Juli 2025 BEM UI dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan KUHP menggelar aksi tolak RKUHP di depan gedung DPR gitu. Ini didasarkan eh, adanya sebuah fakta dan juga menunjukkan sebuah fakta bahwa meaningful participation ini bersifat nihil gitu. Ini adalah bukti nyata bahwa DPR ini gagal mengakomodir partisipasi bermakna. Partisipasi ini bukan sekedar mengundang ke pertemuan informal seperti yang dituntut oleh demonstran, ia harus membentuk akomodasi draft tandingan dan pembahasan ulang yang transparan gitu. Bukan hanya saja duduk dalam gedung DPR,
dalam ruangan dan kita disuruh presentasi dan mereka hanya mendengarkan saja gitu. Bukan hanya seperti itu saja. Namun juga perlu adanya akomodasi yang lebih dari pemerintah terhadap masukan-masukan dari masyarakat gitu. Tuntutan utamanya apa? Yang pertama tentunya adalah menolak RKUHP, menolak pengesahannya. Dan yang kedua adalah membongkar tim penyusunan dan tim panitia kerja. Dan yang ketiga adalah menolak pembahasan atau proses RKUHP yang berjalan saat ini. Yang keempat adalah mengakomodir draft tandingan yang disiapkan oleh masyarakat sipil. Dan yang kelima, membahas ulang RKUHP secara transparan. Alasan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini merupakan puncak dari ketidakpuasan masyarakat sipil terhadap proses legislasi RUU KUHP yang terus menyeruak kritik. Pertama tentunya adalah minim partisipasi publik, yaitu proses pembahasan dinilai sangat tertutup dan tidak melibatkan publik secara bermakna. Kedua adalah tergesa-gesa atau ugal-ugalan, seperti tadi sudah dibahas, pembahasan dinilai terlalu cepat dan tergesa-gesa, mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan hukum yang krusial. Ini yang sejatinya perlu diperhatikan dan juga ditekankan kepada pihak pemerintah, yaitu mereka tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan hukum. Karena RKUHP ini pun ya sebuah hukum yang krusial juga gitu. Karena dia adalah hukum acara pidana, di mana dia mengatur bagaimana aparat penegak hukum ini harus bertindak gitu. Dan terakhir adalah mungkin memuat pasal bermasalah. Ini berkaitan dengan substansinya juga gitu. Dikhawatirkan akan memperluas kewenangan aparat penegak hukum dan mengancam hak asasi manusia. Nah, kemudian aksi demonstrasi ini tak direspon juga oleh DPR oleh Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 DPR yang membenarkan bahwa RUU KUHP ini memuat lebih dari 34 pasal dengan 334 pasal dengan 10 substansi pokok. eh Mereka berkata bahwa kemungkinan besar pembahasan RUU KUHP ini akan tetap dilanjutkan gitu. Nah, aksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil ini menunjukkan kuatnya peran kelompok penekan atau pressure group dari mahasiswa dan masyarakat sipil dalam memantau dan menolak produk legislasi DPR yang dinilai merugikan publik. Nah, mungkin ini masuk dalam bagian terakhir yaitu kesimpulan reflektif. Sejatinya kita sebagai mahasiswa hukum, khususnya gitu ya, meskipun kita semua pun sebagai masyarakat sipil, namun mungkin bagi kita, khususnya sebagai mahasiswa hukum, kasus RUU KUHP ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan legislatif jauh dari kata ideal. DPR ini tidak hanya memiliki kekuasaan untuk membentuk hukum yang baik, tetapi juga berpotensi untuk membentuk hukum yang tiranik jika prosesnya dikendalikan oleh kepentingan partisan dan mengabaikan hak asasi manusia. Jadi mereka mempunyai kekuasaan untuk legislatif membentuk undang-undang, tapi bukan hanya undang-undang yang baik saja. Undang-undang yang buruk pun bisa mereka bentuk. Tujuan negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Undang-Undang KUHP yang baru harusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan itu, bukan alat untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan. Maka kita harus terus mengawal dan menuntut agar DPR ini mengedepankan prinsip kehati-hatian dan partisipasi bermakna. Undang-undang yang terburu-buru adalah cacat proses yang berpotensi melahirkan cacat substansi dan mengancam nasib demokrasi kita. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga yang sudah disampaikan dapat menjadi refleksi bersama bagi kita semua dan menjadi landasan kita untuk selalu terus bersuara dan terus memperhatikan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.